إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Yang saya sayangi kedua mempelai Ananda Fajar Ramadan dan Ananda Anissa Karamina Fianda, yang saya cintai tentu saja istri saya Kajahina Ningsih, yang saya hormati keluarga besar Bapak Herman Syah dan Ibu Yuli, yang saya hormati keluarga Bapak Ma'ruf dan Ibu Sri Sugiyarti, yang saya hormati saya banggakan, alhamdulillah telah hadir bersama kita Bapak Haji Farid Rasyidin beserta Ibu Hajah Siti Mulya Agung, CEO dan Komisaris PT Usmani Hanitur, tempat kedua mempelai saat ini bekerja, dan para hadirin sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Tak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali doa kepada kedua mempelai ini yang telah melewati sebuah prosesi agung, yakni akad nikah. Mudah-mudahan dengan senantiasa mengharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan keberkahan dan sakinah, mawaddah warahmah kepada Ananda Fajar dan Ananda Anissa. Saya barangkali termasuk yang sangat bahagia pada kesempatan ini selain kedua keluarga mempelai, karena selama ini saya dianggap orang tua di kantor, dan sementara ini sempat menjadi atasan kedua mempelai. Saya tahu persis bagaimana proses pasang surut hubungan kedua mempelai. Bahasa sekarang mah masya Allah lah begitu ya. Sehingga mudah-mudahan ya ada sebuah kebahagiaan yang tak terkira pada hari ini saya bisa merasakan yang luar biasa. Akhirnya sampailah pada hari ini di mana Fajar dan Nisa telah sah menjadi pasangan suami istri. Hadirin sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan pesan kepada kedua mempelai Ananda Fajar dan Nisa. Akad nikah dalam Al-Quran disebut sebagai mitsaqan ghalizah, perjanjian yang berat. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyebut kata ini 3 kali dalam Al-Quran. Kata mitsaqan ghalizah, perjanjian yang berat. 2 kali yang pertama berkaitan dengan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil janjian dari para nabinya, dan yang satu berkaitan dengan perjanjian nikah. Artinya perjanjian akad nikah ini disandingkan dengan perjanjian Allah kepada para nabi. Subhanallah, ini menggambarkan betapa beratnya perjanjian pernikahan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sampai disandingkan pernikahan ini dengan perjanjian dengan para nabi. Ananda Fajar dan Nisa, hari ini Anda berdua telah sah menjadi suami istri, sehingga bersiaplah untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang tentu saja ada suka dan ada duka. Bahtera ini akan mengarungi lautan yang tenang, langit yang biru, angin sepoi-sepoi, mungkin juga diiringi dengan burung-burung pelikan yang berterbangan. Ini suasana Selat Bosporus Turki barangkali ya, Ibu Yuli yang pernah ke sana. Suasana Selat Bosporus Turki, mudah-mudahan nanti bisa sampai ke Bosporus, amin. Namun demikian, yang namanya bahtera tidak selamanya akan mengalami kondisi yang demikian. Terkadang ombak yang tenang bisa berubah menjadi ombak yang ganas. Langit yang semula cerah bisa berubah menjadi hujan dan badai serta petir yang dahsyat.
Sehingga dalam kondisi demikian dibutuhkan sebuah kiat-kiat bagaimana menghadapi kondisi yang seperti ini. Fajar dan Nisa, paling tidak ada dua kiat yang ingin saya dalam kesempatan ini ketika kita menghadapi kondisi di mana bahtera akan dihadapi adalah saat-saatnya tenang dan ada saatnya badai. Kiat yang pertama adalah suami harus menjadi nahkoda kapal yang kuat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita atau bagi istrinya. Sehingga sekali lagi disinilah dibutuhkan kekuatan seorang suami dan juga kearifan seorang suami dalam menghadapi istrinya. Kenapa saya katakan kearifan? Karena wanita atau istri adalah tulang rusuk suami. Tulang rusuk dimanapun tidak ada yang lurus, ya. Tidak ada tulang rusuk itu lurus, pasti bengkok. Maka Rasulullah bersabda, nasihatlah perempuan dengan cara yang baik. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Sebenarnya yang paling bengkok itu bagian teratasnya. Jika engkau berkeras meluruskannya, ia akan patah. Tapi jika engkau biarkannya, ia akan bengkok selamanya. Maka nasihatilah perempuan dengan cara yang baik. Ini sebuah nasihat Rasulullah SAW kepada kita, para suami, para laki-laki, bahwa dalam menasihati istri harus dengan cara yang bijak, dengan cara yang arif. Mudah-mudahan dengan pemahaman ini kita tidak asal ingin menyampaikan sesuatu. Terkadang ketika cara menyampaikannya salah, bukan lurus yang terjadi, bukan kebaikan yang terjadi, adalah keributan ketika cara menyampaikan yang salah. Jadi kiat yang pertama fajar, jadilah fajar yang arif. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita berhadapan dengan masalah-masalah rumah tangga, bahtera rumah tangga yang pasti akan kita hadapi, maka satu kunci yang tidak kalah pentingnya adalah berbahagialah dengan memberi dan bukan dengan menuntut. Saya ulang sekali lagi, kunci yang kedua ini sangat penting. Berbahagia dengan memberi, bukan dengan menuntut. Kita semua, saya yakin bahwa kita ingin rumah tangga yang islami. Rumah tangga yang islami dibangun atas dasar Quran dan Sunnah, Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tapi ketika kita menempatkan hadis pada tempat yang salah, yang terjadi adalah saling menuntut, bukan saling memberi. Contoh, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad. Ini kalau hadis ini dipegang oleh istri, yang terjadi adalah menuntut suaminya. Suami itu harus yang sempurna, suami itu harus yang terbaik akhlaknya. Yang terjadi adalah menuntut. Ini hadis bukan buat Nisa, ya. Ini hadis buat Fajar. Ya, artinya kalau Fajar mengamalkan hadis ini, dia akan memberikan yang terbaik kepada istrinya. Bagaimana dia menjadi seorang suami yang terbaik, yang paling baik akhlaknya kepada istrinya, dia akan memberikan itu semuanya. Tapi kalau dibilang oleh istri, yang terjadi adalah istri menuntut, ya, menuntut suaminya supaya sempurna, gitu ya. Padahal tidak ada manusia yang sempurna. Jadi sekali lagi, tempatkan hadis pada tempatnya. Dan kepada siapa hadis itu ditujukan, ini harus tepat. Contoh yang lain misalnya, Rasulullah SAW bersabda kepada kita. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, wanita yang bagaimana yang paling baik itu? Jawab Nabi SAW, yang pertama, wanita yang menyenangkan hati jika dilihat suaminya. Yang kedua, taat jika diperintah suaminya. Dan yang ketiga, menjaga diri dan harta suaminya. Hadis riwayat Ahmad. Ini hadis buat siapa? Buat Nisa, buat Fajar? Buat Nisa. Kalau ini dipegang teguh oleh Fajar, yang terjadi adalah menuntut. Kamu harus menjadi orang yang enak dilihat setiap saat. Karena manusia ada kadang saatnya enak dilihat, ya. Ada kadang saatnya namanya hati manusia bisa berubah, ya. Maka yang dilihat menuntut kalau dipegang oleh suami. Tapi kalau dipegang oleh Nisa, oleh istri, maka dia akan berusaha
Yang pertama, dia akan enak dilihat oleh suaminya, baik dari sisi fisiknya maupun dari sisi inner beauty bahasa sekarang gitu ya, inner beauty-nya. Yang kedua, dia akan taat kepada suaminya, dan yang ketiga, dia akan menjaga dirinya dan hartanya selama suami tidak ada. Jadi kunci yang kedua ini sangat penting sekali, Anak Fajar dan Nisa, bahwa berbahagia dengan memberi, berbahagialah dengan memberi, bukan dengan menuntut. Ketika kita memberi sesuatu, maka yakinlah, insya Allah itu akan menjadi kunci utama kebahagiaan rumah tangga. Munculnya sakinah, mawaddah, warahmah ini akan muncul ketika kita berusaha untuk saling memberi, bukan saling menuntut. Saya kira di sini banyak pasangan-pasangan tua, ada pasangan setengah tua, ada pasangan muda, ada juga yang belum pasangan, barangkali yang jomblo. Ini paling nggak pegangan buat kita ya, berusaha saling memberi dan saling menuntut. Insya Allah ketika ini ada kita terapkan dalam kehidupan sehari kita, saya yakin keluarga Fajar Ramadan dan Anissa Karaminafian lainnya akan diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a baina fi khair. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada keduanya. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.